Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa El Kalam serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, menahan lapar, haus serta syahwat di siang harinya dan menegakkan malam-malamnya, serta diberi kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tidak diragukan lagi, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu ibadah kepada kita, apalagi ibadah yang teramat berat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini, pasti di dalamnya ada faedah-faedah, pasti di dalamnya ada hikmah-hikmah yang jelas ingin dicapai, yang diperintahkan kepada kita semua agar mencapai hikmah-hikmah tersebut, agar memperoleh faedah dan hikmah tersebut untuk perbaikan iman dan ketakwaan kita menuju ketakwaan dan keimanan yang lebih baik. Akan tetapi hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil, yang tidak mau menggunakan akalnya. Bahkan mereka memandang bahwasanya ibadah puasa ini adalah upaya menyiksa diri, membebani diri kita di luar batas kemampuan kita, mengekang kemerdekaan kita. Mereka juga memandang bahwa puasa ini tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya, karena mereka tidak menggunakan akal yang sehat. Mereka menganggap bahwa puasa ini adalah upaya seseorang untuk menyiksa diri, menyiksa badannya yang tidak ada tujuan dan tidak ada guna. Bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mereka menemukan adanya banyak faedah dan banyak rahasia-rahasia serta hikmah di balik perintah syariat, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan hal tersebut mulai sekarang ini mulai banyak diteliti oleh para ahli-ahli kesehatan, para dokter, yang mana isi dari hasil dari penelitian tersebut mendukung apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Kita akan menggali lebih jauh hikmah puasa dari tinjauan ruhiyah, yaitu asas dari diperintahkannya syariat puasa ini, yaitu untuk perubahan, penguatan ruhiyah seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada para hambanya untuk mengendalikan hawa nafsu secara ruhiyah. Seseorang itu harus kuat sehingga bisa mengendalikan hawa nafsu, membangkitkan kembali kekuatan dan perangai ketakwaan seseorang untuk selalu beribadah, tunduk, taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari disyariatkannya puasa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membangkitkan fitrah kehambaan seseorang, bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu adalah budak yang harus tunduk dan patuh kepada tuannya. Meskipun pencapaian kita di dunia
ya, bisa dikatakan luar biasa. Kita sebagai pemimpin secara akademis, kita sebagai orang yang cerdas, pandai, ilmu tinggi, betapapun pencapaian kita, setinggi apapun prestasi kita, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang barangkali di luar bulan Ramadan ini kita tidak sadari. Maka di bulan Ramadan ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini adalah hamba yang harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada larangan-larangannya, dan senantiasa tunduk dan tawaduk, berserah diri kepadanya, menjalankan ibadah-ibadah dan meninggalkan menyekutukannya dengan yang lain. Perasaan manusia atas fitrah kehambaan inilah ya, yang akan digesek, yang akan diasah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sepanjang bulan Ramadan ini. Kita beribadah kepada Allah ya, sejak pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari ya, sebelum istirahat kita pun mengisi waktu-waktu tersebut dengan ibadah. Itulah ya seharusnya seorang hamba berbakti kepada Tuhannya ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya. Inilah tujuan dari seorang hamba ya, yang sebenarnya. Ini adalah tujuan yang paling tinggi dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya dengan syariat bulan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendidik hawa nafsu. Mendidik hawa nafsu dan membiasakannya untuk senantiasa bersabar, menanggung beban, menanggung kesulitan, bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa mendidik kita untuk menjadi seorang mukmin yang memiliki tekad yang kuat, tidak mudah menyerah, dan puasa ini menjadikan manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini yang menjadi inti. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendidik hawa nafsu kita, sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan bisa mengendalikan keinginan-keinginan. Tidak semua keinginan ya harus dipenuhi saat itu juga, tetapi harus diatur, sehingga kita sebagai manusia tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kita tidak menjadi budak hawa nafsu kita, karena orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, pada dasarnya dia adalah akan menjadi budak hawa nafsu. Hikmah yang ketiga, bahwasanya puasa ya mendidik manusia untuk memiliki rasa kasih dan sayang, rasa kelembutan kepada sesama manusia. Dengan kita merasakan sakitnya lapar dan haus, maka kita diharapkan tumbuh perasaan cinta kasih dan kelembutan kepada sesama manusia. Dan puasa menjadikan seseorang itu memiliki hati yang lembut, jiwa yang baik, sehingga dari perasaan kasih sayang ini muncullah keinginan untuk berbagi terhadap apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam ya, ketika ditanya oleh Fir'aun, lima taju'u wa anta ala khazainil ardi. Wahai Nabi Yusuf, kenapa engkau berpuasa, berlapar dan dahaga, sedangkan engkau berada di tempat yang makmur, tempat perbendaharaan makanan dan minuman di Mesir. Faqala, maka menjawab, ahsya in ana sabitu an ansa al-ja'i. Saya berpuasa bukan karena kekurangan makanan, akan tetapi saya khawatir apabila perut saya kenyang, saya akan melupakan orang-orang yang lapar. Inilah hikmah dari syariat puasa yang ketiga, yaitu agar muncul di dalam jiwa kita ya, perasaan kasih sayang ya, lembut kepada sesama manusia, dan empati serta mau berbagi kepada orang-orang yang kekurangan.
hikmah dari syariat puasa yang keempat adalah bahwasanya puasa mendidik kita untuk selalu muraqabah. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika ada orang banyak ataupun ketika tidak ada orang. Tidak mungkin seorang yang sudah berniat puasa di malam hari, makan sahur, kemudian di siang hari dia mengendap-endap dalam rumah, kemudian membuka kulkas untuk minum atau makan. Tidak mungkin, karena puasa ini adalah pendidikan bagi kita untuk selalu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baik ada orang ataupun tidak ada orang, ya, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, di antara 4 hikmah disyariatkannya puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan kita kepada 4 perkara tersebut, sehingga puasa tahun ini benar-benar menjadi puasa yang sangat bermakna, bisa merubah diri kita baik secara ketakwaan maupun secara akhlak, ya, dan ruhiyah kita menjadi orang yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.